Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, berikut kami hadirkan pernyataan pakar hukum Yusril Iza Mahendra yang menyatakan pendapatnya terhadap tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kapolri yang ditulis di dalam akun Twitternya. Yusril berpendapat bahwa pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri keduanya harus dengan persetujuan DPR. Ia kemudian berpendapat jika Presiden ingin memberhentikan Jenderal Sutarman, Presiden harus mendapat persetujuan DPR beserta alasan-alasannya. Yusril juga berpendapat Presiden hanya dapat memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR jika kondisinya mendesak. Lantas ia mempertanyakan kepada Presiden apakah Kapolri telah melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara sehingga harus diberhentikan oleh Presiden. Yusril juga menegaskan penunjukan PLT Kapolri seyogyanya harus mendapatkan persetujuan DPR. Yusril menambahkan agar selanjutnya Presiden segera mengusulkan nama calon Kapolri baru. Dan terakhir, ia mengimbau agar generasi yang akan datang dapat memahami dan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan tujuannya. Yusril juga lantas berkicau tentang pengangkatan PLT Kapolri Badrodin Haiti yang dinilainya juga meragukan jika dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yusril menilai penunjukan PLT Kapolri hanya boleh dilakukan dalam kondisi mendesak, yakni karena Kapolri telah melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Yusril menilai seharusnya Sutarman belum diberhentikan jika pelantikan BG ditunda. Yusril juga menyatakan Presiden bisa mengangkat PLT jika Sutarman yang diberhentikan sementara. Oke, Pak Nasir, benar tidak bahwa pengangkatan PLT itu harus mendapat persetujuan DPR? Iya, kalau kemudian Kapolri itu diberhentikan sementara, seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, persetujuan PLT ini tentu bisa tidak sama dengan persetujuan yang dilakukan kepada calon Kapolri. Ya, bisa saja persetujuan ini persetujuan prinsip. Ya, tidak dilakukan fit and proper misalnya kepada calon PLT tadi itu. Jadi cukup misalnya DPR melalui badan musyawarahnya ya menelaah surat keputusan itu lalu memberikan izin prinsip kepada Presiden ya untuk PLT tersebut ya. Jadi cuman persoalannya kan yang diberhentikan ini kan tetap ya, tidak sementara. Jadi, nah menurut saya juga ke depan menurut saya perlu dipertimbangkan kembali, bahkan perlu direvisi undang-undang ini ya. Karena waktu itu mungkin sangat euforia ya dibuat undang-undang ini sehingga kadang-kadang nggak memperhatikan dampak daripada norma-norma yang diatur seperti ini. Seyogyanya memang untuk PLT tidak mesti dengan persetujuan DPR ya. Kalaupun memang harus dengan persetujuan DPR, maka di dalam penjelasannya harus dibuat kalau PLT itu persetujuannya persetujuan prinsip gitu loh. Persetujuan prinsip, bukan persetujuan dalam bentuk misalnya melakukan fit and proper test. Memang dalam undang-undang kepolisian ini juga disebut bahwa persetujuan yang diberikan oleh DPR itu ditentukan oleh mekanisme yang ada di dalam DPR itu sendiri. Nah, salah satu mekanisme yang selama ini dilakukan adalah fit and proper test. Ya. Nah, untuk PLT belum pernah terjadi, belum pernah terjadi. Kalau kita kembali lagi kepada hari Jumat malam ketika Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan menunda, tapi saya memberhentikan Sutarman dan saya mengangkat PLT. Bagaimana sebenarnya reaksi anggota Komisi 3 saat pernyataan itu? Kita tentu kaget ya bahwa Presiden ternyata tidak punya nyali
ya tidak punya nyali. Ini dianggapnya tidak punya nyali? Iya, tidak punya nyali untuk mengeksekusi keputusannya sendiri. Ya, karena begini memang seperti yang kita bicarakan tadi dari pasal 11 ayat 1 bahwa Presiden Kapolri itu diangkat dan diberhentikan. Ya. Lagi-lagi status tersangka ini tidak dijadikan pertimbangan ya untuk DPR. Begini, tetap saja kita pertimbangan hukum gitu loh. Jadi tidak apa-apa calon Kapolri atau Kapolri kita lantik dengan status tersangka dan berapa bulan kemudian mungkin yang ditahan. lantik itu kan Presiden bukan DPR. Ya. Jadi begini, jadi kan pendapat fraksi itu ya pertama menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menyetujui pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri. Dalam konteks itu sebenarnya Presiden sudah melaksanakan salah satu berarti memberhentikan Sutarman. Iya, tapi kan dia harus mengisi posisi itu dengan Kapolri yang baru begitu. Nah, kalau memang Presiden itu berani, dia punya nyali, dia lantik Budi Gunawan, meskipun posisinya sebagai tersangka, lalu mungkin dalam 2 atau 3 hari dia bisa memberhentikan sementara, ya, memberhentikan sementara Kapolri dengan alasan melanggar sumpah jabatan, ya, atau membahayakan keselamatan negara, ya, walaupun itu memang perlu definisi di Undang-Undang Kepolisian tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan negara itu. Nah, Budi Gunawan sendiri dalam fit and proper test di Komisi 3 ketika ditanyakan ya masalah rekening gendut, ya, kemudian status tersangka, dia menyatakan dia tetap menghormati proses hukum itu. Dan dia juga mengatakan bahwa jika posisinya, statusnya menjadi terdakwa, dia akan mengundurkan diri. Gitu loh. Baru setelah dinyatakan sebagai terdakwa? Iya, jadi memang menurut saya Presiden ya hari ini harus punya keberanian menunda-nunda pelantikan BG, itu membuat tidak ada pastian hukum begitu. Ya, disampaikan aja kepada publik bahwa seperti apa maunya Presiden. Menurut saya menunda-nunda itu menunjukkan bahwa Presiden sepertinya gamang, ya, berada meskipun di pendapat lain dipuji karena ini sepertinya seperti win-win solution. Tentu saja bahwa semua ada tuntutan, ada dukungan, ada dukungan, ada tuntutan. Nah, bagaimana kemudian Presiden mengkonversi ya tuntutan dan dukungan ini dalam bentuk sebuah kebijakan, dan kebijakan itu harus dieksekusi gitu loh. Kalau ada kebijakan yang tidak bisa dieksekusi, seharusnya ditunda kebijakan itu, ya, ditunda. Nah, misalnya ketika misalnya BG ketika ditetapkan tersangka, dia tunda saja, dia kirim surat, misalnya Presiden mengirim surat ke DPR, saya menunda pencalonan Kapolri. Ya, saya tetap, artinya Sutarman tetap menjadi Kapolri. Tapi kan ini ada peristiwa-peristiwa politik di luar itu semuanya. Ya, bukan murni ya, yang namanya peristiwa hukum. Ya, ada peristiwa-peristiwa politik di balik pencalonan ini semuanya. Kita nanti akan bahas apa saja resiko dari pilihan-pilihan Presiden di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.